Bapak Haji Ismail Sumiati, juga orang-orang tua kita, jemaah sekalian, yang mohon maaf saya tidak menunjukkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takjub saya. Dan pastinya kalau Bapak sudah mengenal nama saya. Pertama, mohon izin kepada Pak Ustaz, Pak Guru, yaitu Bapak Haji Muhammad Fatih. Bukan saya lancang berdiri untuk disuruh Pak Ketua sih katanya mau bertausiah ya. Yang sebenarnya saya sering berdiri ya, paling tidak setiap hari Jumat saya berdiri di sini di podium untuk menyampaikan pengumuman gitu kan. Ya, kalau sekarang saya suruh bicara untuk untung atau tausiah, sebenarnya kita ini semua sudah jadi ustaz, sudah jadi dai. Ustaz dalam pengertian ketika kita di rumah mengajari anak cucu kita atau istri kita, itulah tugas ustaz dan dai. Kita semua ini adalah sudah jadi ustaz, sudah jadi dai. Cuman menurut tasawuf yang kita sudah belajar kurang lebih hampir 1 tahun, kita tidak boleh, kita ada belajar adab. Pertama, tidak boleh katanya kalau kita memakai syurban berada di kiri kita ahli fuqaha atau ahli fikih, atau sebelah kiri kita adalah ahli tasawuf. Lah kalau seperti Pak Goman atau itu ahli tasawuf, ahli fikih. Demen ini menurut ajaran tasawuf yang kita sudah belajar. Makanya apa yang menjadi pesan Pak Ketua, ketika kita hadir di taklim, kita belajar, kita harus bisa mengulang kembali berwudu, sholat dan sebagainya. Bahkan sudah kemarin terakhir kita diajarin tentang hal puasa. Ada bagaimana syarat sahnya puasa dan bagaimana syarat wajibnya puasa. Pastinya pada ingat ya. Ya kan? Saya tidak bertanya kepada Pak Ustaz, bagi kepada muridnya. Lupa. Jadi tadi kalau saya yang disampaikan dari Allah kepada Nabi yang disampaikan kepada umatnya. Jadi kita yang dikatakan tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam itu diperintahkan kepada orang-orang beriman. Jadi orang Islam perintah puasa kepada orang beriman itu artinya iman itu percaya, dan rukun iman itu ada 6. Kita percaya bahwa adanya Allah, kita percaya kepada adanya putusan Allah, adanya malaikat Allah, adanya hari qadar dan qadar yang baik. Itulah di antara rukun iman. Kalau kita tahu Allah tidak hanya pada umat Nabi Muhammad, namun diperintahkan juga sebagaimana umat sebelumnya. Kita tahu, kita mengenal ada puasa Daud. Bahkan zaman Nabi Daud aja puasa sudah ada. Ada puasa yang kita diharamkan, dianjurkan puasa di bulan Muharram itu jangannya 1 hari di bulan tanggal 9 aja, agar supaya tidak menyamai puasanya orang-orang Yahudi. Artinya dari dulu juga ada puasa. Di orang Nasrani juga ada puasa. Kalau Bapak larangan itu aja. Kembali pada tadi syarat wajib berpuasa, yaitu antara lain salah satunya adalah berakal. Jadi untuk orang-orang yang tidak berakal termasuk orang gila itu tidak wajib untuk berpuasa. Saya tidak bisa mengulang tentang ilmu tafsir karena itu terlalu tinggi. Kita harus belajar tasawuf, bukan tasawuf, kita harus mengerti dalam tafsir Al-Quran itu belajarnya cukup lama ya. Saya cuma mengingatkan atau menyampaikan bahwa
kita sebelum hayat dipanggil atau kita kembali ke hadapan kehadiran Allah, kita itu harus mengenal huruf-huruf Al-Quran dan wajib untuk bisa membaca Al-Quran walaupun barangkali tidak mengerti akan arti Al-Quran. Jangan sampai ketika kita sampai di alam kubur, ketika kita tanya, itulah kemarin dikupas oleh Pak Ustaz Fatin, Pak Ustaz Salim ya, ketika berubah, jangan sampai tanya siapa imam kamu gitu. Nah, kita bilang Qurani, tapi ketika kita di dunia ini sama sekali tidak mengenal huruf Al-Quran bahkan membacanya, artinya kita sedang berbohong. Malaikat akan menentukan di mana kamu imamnya sebagai Quran kan gitu. Makanya kewajiban DKM untuk senantiasa mengajak kepada para jemaah, bahkan sekarang nih suruh ngaji aja berhadiah. Iya kan? Makanya nanti saat tahun depan meminta kepada Pak DKM itu, ini yang menyampaikan taklim orang-orang yang masih menuntut ilmu berhadiah juga. Pasti banyak semua mau. Kalau hanya pokok dan sarung, masa juga bisa gitu. Kalau dari pagi sudah dekat di depan tinggal ngambil kan gitu. Jadi kalau hanya pokok dan ini untuk mengambil semua itu tidak menarik gitu. Sekali-kali kita ada hadiah Pajero gitu kan. Jadi siapa yang terbaik menyampaikan taklimnya yang dapat hadiah, kita panggil gurunya gitu kan, yang menilai karpetnya buat. Dan kalau tadi saya bicara merasa, wah saya belum beriman sih karena saya belum percaya gitu. Tapi saya orang Islam gitu. Nah, itu sudah wajib juga. Artinya bahwa syarat sah puasa itu adalah salah satunya Islam. Kedua yaitu adalah memajid ya. Artinya mengerti atau paham, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kalau kita tidak memajid atau tidak tahu antara yang baik dan yang buruk, kita tidak sah untuk berpuasa. Karena kalau bisa sunat ya, tapi sunat tidak ya, tidak nipas walaupun itu keluar darah. Kita itu belum pernah bertanya sama Pak Ustaz, Pak kalau mesti sunat darah kita masih netas, itu boleh berbuat ini enggak? Boleh puasanya. Kalau kan zaman dulu sih sampai tidak zaman sekarang ya, begitu disunat terus dijahit berhenti darah bisa lari, bisa pakai celana. Kalau dulu kan pakai lalu itu kan masih ini juga pakai buruk berapa lama gitu kan, sehingga darah itu masih netes. Dan katanya obat yang mujarab ketika kita makan itu taruh nasi dari situ, nanti ditaruh ayam itu akan sembuh. Saya masih ingetin dulu orang tua itu katanya supaya semua harus disunat, taruh tuh katanya nasi kamu di cipit kamu yang harus disunat tempat ayam sembuh. Benar tuh Pak. Puasa itu adalah kita tahu bahwa wajibnya bulan yang menjalankan puasa adalah di bulan Ramadan. Jadi kalau di luar bulan Ramadan kita tidak wajib, apalagi di bulan di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dan hari Tasyrik itu haram hukumnya untuk kita berpuasa. Kalau sunnah puasa sih banyak yang bisa ibu lakukan atau bapak lakukan, apa itu Senin Kamis atau puasa Daud dan sebagainya. Itulah yang saya remind kembali atau mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan. Tadi juga sedikit tentang ilmu tasawuf, adab terhadap Allah dan terhadap manusia, dan ilmu fikih yang sedikit saya ini. Ayahnya Nabi Muhammad itu adalah Abdullah, ibunya adalah Siti Aminah. Itu sudah biasa anak-anak yang setiap sore juga dikumandangkan di sini, dilagungkan ya. Hanya saya tidak perlu bahas karena itu juga terlalu panjang. Bahkan kemarin
Kita dikirimin kitab. Kalau kita jenjang S3 itu harus menciptakan suatu karangan buku. Dan Pak Ustadz Asep bilang sama saya, mohon maaf saya bukannya sombong gitu kan, untuk menyampaikan bahwa saya sudah mengarang buku dan bisa dicari di toko buku. Itu dia menerjemahkan berjanji yang setiap bulan kita baca dengan Pak Ustadz Fatin. Jadi kita ternyata selama ini kan kita hanya baca ininya aja ya, berjanjinya tanpa mengerti artinya gitu. Jadi isi berjanji itu diterjemahkan oleh Pak Ustadz Asep. Saya sudah terima bukunya, saya membaca, tapi makanya saya tidak bawa buku membaca. Jadi kalau bisa barangkali ini juga satu pesan kepada Pak Ketua. Itu kan kita belajar dengan Habib Ahmad Assegaf, ada kitabnya. Belajar tasawuf juga ada kitabnya di sini. Ada jemaah bisa mengikuti. Mudah-mudahan nanti bukunya Pak Ustadz Asep juga kita bisa pesankan. Cukup tebal itu, tebal Al-Quran. Dan itu tidak hanya berjanji, ada beberapa terjemahan dari berjanji-berjanji lainnya, karena kan ada beberapa macam tentang berjanji. Sebenarnya banyak yang saya ingin sampaikan, cuman tadi saya mulai jam 5 menit, sekarang sudah 2:28. Kita melebihi waktu 3 menit nih. Kalau 2 menit tak penting. Artinya jangan sampai kita ini sama-sama saum, saya Narul bicara yang sebenarnya tidak dipahami oleh jemaah, tidak mengerti oleh jemaah, sehingga jadinya kan mungkin mengurangi pahala puasa. Begitu juga jangan sampai banyak Narul yang makna dan artinya tidak paham, jika saya juga salah. Jadi mohon maaf Pak Ustadz Fatin jika hal-hal yang kami pulang kembali dari pelajaran yang saya dapat ketika taklim salah, mohon dikoreksi. Yang sebetulnya kalau saya mau sampaikan, saya sering membaca atau melihat di Facebook dan sebagainya, yang saya terus terang sering menulis sebagaimana diamankan oleh guru kita pakai mualim. Belajar itu sembari menulis gitu, supaya tidak hanya kita ingat di kepala ketika kita taklim, tapi ketika keluar dari pintu masjid dan masuk pintu rumah kita lupa lagi. Makanya usahakan ketika taklim itu kita membawa buku dan alat tulis, sehingga ketika lupa kita bisa membacanya kembali. Dan terus kan ini banyak pasal contekan yang saya tulis, cuma kalau saya bacakan kayaknya kelamaan nih, bisa jam 7 kita tidak boleh minum, kita juga duduk pegang juga sambung. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah ingat-ingat ilmu kita dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ini benar, tentunya datangnya dari Allah. Dan kalau memang bisa, itu adalah dari pribadi saya. Atas kesalahan dan kekurangan seperti apanya, mohon didoakan pintu maaf. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh